Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karma Maulidia dari Farmasi A. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu mengenai tentang uji amilum sebagai hasil fotosintesis. Fotosintesis pada dasarnya merupakan proses penyusun zat dengan menggunakan energi matahari. Matahari sebagai sumber energi utama bagi kehidupan di bumi. Namun, tidak semua organisasi mampu secara langsung menggunakannya. Hanya golongan tumbuhan dan beberapa jenis bakteri apa saja yang mampu menangkap energi matahari dan menggunakannya untuk proses penyusun zat. Proses ilmiah yang kemudian disebut dengan fotosintesis. Melalui proses fotosintesis, tumbuhan zat matahari berupa zat gula. Energi matahari berupa sulfur ternyata juga mampu menyusun zat gula dari CO2 dan gas belerang CH4SO3, bukan dengan air atau H2O seperti pada tumbuhan. Bakteri ini melepaskan es yang tertentu berasal dari pemecahan H2. Fotosintesis dapat diibaratkan dengan suatu proses yang terjadi dalam sebuah palorik. Pada umumnya, palorik ini tempat fotosintesis adalah daun. Sel-sel daun memiliki kelengkapan atau energi matahari pada tumbuhan tertentu yang mempunyai kelengkapan tersebut. Percobaan alat fotosintesis terdapat pada sel-sel lapisan luar pada batangnya dan tersusun atas beberapa lapisan sel. Dalam sel-selnya terdapat banyak alat yang berbentuk bulatan atau lonjong yang berwarna hijau yang disebut dengan kloroplas. Kloroplas ini paling banyak ditemui memiliki 30 atau lebih kloroplas. Pada lapisan epidermisnya tidak ditemukan kloroplas kecuali pada sel penutupnya mulut daunnya tersebut. Pada dasarnya, fotosintesis terjadi dalam dua tahapan. Kedua tahapan itu berlangsung dalam kloroplas, namun pada dua bagian yang berbeda, langsung pada keberadaan cahaya. Seluruh proses-proses yang tidak berlangsung pada keberadaan cahaya. Tahap 2 adalah proses atau reaksi. Pada tahap ini disebut reaksi gelap. Sebagian energi diserap akan diubah menjadi energi kimia, yaitu berupa zat kimia yang berenergi tinggi. Pada uji amilum dilakukan dengan menetesi bahan makanan iodin atau iodium. Bahan makanan yang mengandung amilum akan berubah menjadi warna biru kehitaman, dan apabila iodin berubah menjadi warna biru, maka bahan makanan tersebut menjadi amilum atau zat tepung. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang uji oksigen sebagai hasil fotosintesis. Di dunia ini, organisasi dan fungsi suatu sel hidup bergantung pada persediaan energi yang tidak henti-hentinya, di mana sumber energi tersebut tersimpan dalam molekul-molekul organik. Tumbuhan hijau merupakan organisme yang dapat menghasilkan sumber energi dengan jalan menangkap energi matahari yang digunakan untuk sintesis molekul organik kaya dari energi senyawa organik H2O dan CO2. Hal ini menyebabkan tumbuhan hijau memiliki sifat autotrof dengan kebalikan dari sifat autotrof, yaitu heterotrof, yang memiliki oleh organisme yang hidupnya bergantung pada organisme autotrof, sebagai contoh yaitu hewan dan manusia. Reaksi fotosintesis membutuhkan CO2 dan H2O yang merupakan substrat dalam reaksi fotosintesis, dan dengan bantuan cahaya matahari dan pigmen fotosintesis berupa klorofil dan pigmen-pigmen lainnya akan menghasilkan karbohidrat dan melepaskan oksigen. Proses fotosintesis dapat berlangsung karena adanya dengan organ pada tumbuhan yang disebut dengan klorofil. Di dalam klorofil terdapat organel yang disebut dengan kloroplas. Kloroplas berwarna hijau disebabkan adanya 4 tipe utama pigmen, yaitu klorofil A dan B berwarna hijau, serta xanthofil dan karoten yang berwarna kuning dan oranye. Faktor yang mempengaruhi laju fotosintesis ada 3, yaitu konsentrasi karbon dioksida, intensitas cahaya, dan suhu. Konsentrasi karbon dioksida yang rendah dapat mempengaruhi laju fotosintesis hingga kecepatannya sebanding dengan konsentrasi karbon dioksida. Namun, bila konsentrasi karbon dioksida naik, maka dicapai laju fotosintesis maksimum, kira-kira pada konsentrasi 1%, dan di atas presentasi ini, maka laju fotosintesis akan konstan pada kisaran lebih dari konsentrasi karbon dioksida. Kadar CO2 tidak boleh melebihi 1000 sampai 1200
per mol min 1. Karena konsentrasi kadar CO2 ini tersebut sering menyebabkan kerancuan atau penutupan stomata, kadangkala bahkan dapat menurunkan laju fotosintesis. Faktor selanjutnya yaitu intensitas cahaya. Cahaya matahari merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas tanaman karena tidak semua tanaman memerlukan intensitas cahaya yang sama dalam proses fotosintesis. Cahaya matahari diperlukan tanaman sebagai sumber energi untuk menjalankan dua tahapan reaksi pada proses fotosintesis, yaitu reaksi terang dan siklus Calvin yang terjadi di stoma. Ketika intensitas cahaya rendah, perputaran gas pada fotosintesis lebih kecil daripada respirasi. Pada keadaan di atas, titik kompensasi yaitu titik konsentrasi karbon dioksida yang diambil untuk fotosintesis dan dikeluarkan untuk respirasi seimbang, maka peningkatan intensitas cahaya menyebabkan kenaikan sebanding dengan laju fotosintesis. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan perkecambahan kacang hijau media kapas basah. Pertumbuhan merupakan proses pertambahan volume dan jumlah sel yang mengakibatkan besarnya organisme. Pertambahan jumlah sel terjadi karena adanya pembelahan mitosis yang bersifat irreversible, artinya organisme yang tumbuh tidak akan kembali lagi ke bentuk semula. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan hasil interaksi antara faktor-faktor yang terdapat dalam tubuh organisme, seperti sifat genetika yang ada di dalam gen dan hormon yang dapat merangsang pertumbuhan. Perkecambahan adalah suatu proses kemajuan yang terjadi secara berangsur-angsur dan kompleksitas rendah ke kompleksitas tinggi, serta adanya proses diferensiasi. Perkembangan dinyatakan dalam beberapa cara, mulai dari bagian tertentu suatu tanaman. Aktivitas perkembangan vital ini banyak yang tumpang tindih. Pertumbuhan yang vital ini banyak pada pertumbuhan apileal pada ujung akar dan batang, mendahului monofagenesis dan diferensiasi, tetapi pembesaran batang disebabkan pembesaran sel setelah morfogenesis dan diferensiasi berlangsung. Pada tumbuhan, terdapat berbagai hormon-hormon tersebut seperti hormon auksin untuk pemanjangan dan diferensiasi sel, hormon sitokinin untuk pertumbuhan, perkembangan, dan perbungaan, hormon giberelin untuk pertumbuhan, pemanjangan, dan perkembangan, asam aksilat untuk stomata, dan hormon etilen untuk pematangan buah. Pertumbuhan pada tanaman diawali dengan proses perkecambahan setelah biji mengalami masa dormansi. Masa dormansi adalah peristiwa peristirahatan biji atau biji tidak aktif melakukan aktivitas pertumbuhan. Perkecambahan merupakan peristiwa munculnya tanaman kecil atau plantula dari dalam biji. Peristiwa perkecambahan biji diawali dengan proses penyerapan air oleh biji. Disebut ambibisi, masuknya air ke dalam biji akan memacu aktivitas hormon giberelin untuk memacu butir-butir aureon untuk mensintesis enzim-enzim, yaitu enzim alfa amilase dan protase. Tipe perkecambahan dibagi menjadi dua, yaitu perkecambahan epigeal dan perkecambahan hipogeal. Perkecambahan epigeal, kotiledon dan pucuk tunas terangkat ke atas permukaan tanah, misalnya perkecambahan pada kacang tanah dan kacang buncis. Perkecambahan hipogeal, bagian yang terangkat ke atas permukaan tanah hanya pucuk tunas dan daun pertama, sedangkan kotiledon tetap berada di dalam tanah, misalnya perkecambahan pada jagung. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.